Dan pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak jalannya persidangan untuk kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan terdakwa yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin dengan agenda mendengarkan keterangan saksi satu sama lain berikut ini. Ada terjadi tembak-menembak anggotanya dan menyebabkan ada yang luka, seperti itu. Seperti itu. Itu pembicaraan dari Ferdi Sambo melalui kepada saksi ya? Betul. Melalui telepon, menggunakan telepon ya? Telepon. Pembicaraan yang selengkap seperti itu. Setelah selesai telepon tersebut, sekira jam berapa saudara saksi tiba berada di lokasi tersebut? Saya berada di lokasi sekira jam 19 lewat ya, 19.15 kalau tidak salah. Saya datang di sana dan sudah ada mobil propos. Kemudian saya ketemu Pak FS di carport. Kemudian sempat menanyakan, ada kejadian apa bang? Kemudian yang bersangkutan menjelaskan bahwa ajudan ada tembak menembak, satu ada korban luka, kamu lihat aja ke dalam. Saya terus cerita bahwa sebelumnya ada pelecehan terhadap mbakmu gitu. Begitu cerita yang menurut saksi dengar dari Ferdi Sambo ya. Nah, saudara saksi tiba di sana, apakah bersama-sama dengan atau anggota saudara saksi atau saudara sendiri pergi ke sana? Saya hanya berserta driver dan ADC Cepan kan di luar, yang masuk ke dalam carport sampai ke area dapur. Saya di situ. Saya hanya sendiri dari Paminal, saya sendiri. Saudara saksi sendiri ya sebagai yang dipanggil ya. Setelah tiba, saudara tadi bertemu ada beberapa yang saudara saksi sebutkan ya. Nah, saya bertanya kepada saksi, apakah ada terdakwa Arif Rahman pada saat saudara tiba dan terdakwa juga yang Agus Nurpatria di sana pada saat tidak saudara ada, tiba? karena tadi saya sampaikan bahwa yang ada di TKP Paminal saya sendiri. Baru saudara saksi sendiri. Nah, tadi setelah saudara tiba, itu di tanggal berapa, bulan, tahun berapa itu? Masih ingat saudara saksi? Di tanggal 8 Juli 2022. 2002. Apa nama lokasi tempatnya? Di wilayah apa? Komplek Asrama Polri Duren 3. Komplek Polri Duren 3. Setelah tiba saudara saksi di tempat carportnya rumah Ferdi Sambo, itu nomor berapa nomor rumah Ferdi Sambo sebut? Nomor 46. Nomor 46. Nah, setelah tiba, tadi saudara saksi bilang kalau mau lihat masuk saja. Nah, apakah saudara saksi ikut masuk ke tempat di sana? Saya hanya sampai ke area dapur saja. Kan dari carport itu ada garasi, kemudian dapur, itu belok kanan langsung ke tempat kejadian itu. Di situ saya melihat ada penyidik yang sedang melaksanakan olah TKP dan ada anggota Biro Propos, ada 2 orang. Biro Propos 2 orang. Siapa Biro Propos yang masuk? BJP Beni Ali dan Kombes Susanto. Kombes Susanto. Saudara saksi tidak memasuk dari pintu depan rumah atau langsung pintu belakang ini tadi saksi? Karena yang dibuka hanya pintu yang belakang itu, yang carport itu ya. Pintu belakang. Ya, pintu depan itu terkunci ya. Ketika kan melewati itu. Baik. Nah, setelah saudara saksi melihat ada tadi termasuk ada Beni Ali juga ya. Setelah saksi berada di sana, apa yang sudah saksi lakukan saat berada di sana itu? Saat berada di sana saya hanya menanyakan ke Bang Beni kejadiannya seperti apa. Dijelaskan oleh Pak Beni bahwa sebelumnya ada tindakan pelecehan terhadap Bu PC di dalam kamar, histeris, kemudian panik. Brigadir J itu keluar, terus terjadilah tembak menembak dengan Baradae. Seperti itu aja. Seperti itu yang didengar saudara saksi melalui Beni Ali ya? Betul. Nah, apakah saudara saksi mendengar tersebut dari Beni Ali?
apakah saksi sempat menanyakan kepada Beni Ali, apakah saksi Beni Ali ada melihat kejadian apa yang diceritakan tersebut? Saya menanyakan dan dijawab Pak Beni Ali pada saat itu saja. Itu saja. Iya. Melihat sesuatu yang terjadi yang diceritakan tadi? Benar atau tidak itu? Maksudnya melihat Yang tadi saksi diceritakan oleh Beni Ali ada pelecehan. Nah, Ya. yang pertanyaan oleh penuntut umum, apakah saksi sempat menanyakan kepada Beni Ali, apakah Beni Ali melihat begitu ceritanya yang disampaikan? Yang Pak Ben- pengetahuan saksi. Kalau sepengetahuan saya nanya seperti itu, Pak Beni menjelaskan, ya sudah saya nggak banyak nanya. Tidak banyak nanya. Baik. Nah, seberapa lama saudara saksi berada di dalam rumah nomor 46 tersebut? Saya di situ tidak lama karena kurang lebih 19.30 itu sudah datang ambulan. Datang ambulan. Datang ambulan pada saat itu sudah dibukakan pagar, kemudian mau atlet masuk ke dalam. Mau masuk ke dalam. Mau masuk ke dalam ya. Masuk ke dalam atau ke garasi Ke karpot? karpot aja. Ke karpot. Karpot. Apakah saudara saksi mengetahui bagaimana saudara mobil ambulan itu tiba berada di sana? Siapa yang menghubungi atau bagaimana? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Baik. Setelah datang mobil ambulan, nah saudara saksi melihat apa yang dilakukan setelah tiba ada mobil ambulan, siapa saja lagi ada yang berada di sana di lokasi tersebut. Pada saat ambulan itu datang, itu kan tidak lama olah TKP selesai. Kemudian pada saat itu juga, pada saat dikeluarkan kantung jenazah itu kan mau dievakuasi, masuk ke dalam orang yang akan mengevakuasi itu. Pada saat itu Pak Sambo memerintahkan supaya ini nanti ambulan dikawal oleh Kombes Santo, kemudian Pak Beni Ali untuk amankan saksi-saksi dan barang bukti senjata ke kantor. Untuk saya perintahkan untuk cek dan amankan CCTV komplek. Cuma ada perintah yang untuk saudara saksi amankan CCTV. Cek dan amankan Cek CCTV dan amankan komplek. CCTV. Nah, setelah tadi saudara dapat diperintah atau disampaikan oleh Verdi Sambo, nah, pada saat jenazah korban telah dimasukkan mobil ambulan, siapa yang mengawal ke tempat ke rumah sakit tersebut? Apakah saksi masih berada sana atau ada orang lain yang mengawali? Pada saat itu ketika jenazah itu sedang dievakuasi dari dalam keluar, perintahnya tuh kepada Pak Santo untuk mengawal jenazah ke rumah sakit untuk melakukan pengamanan otopsi terhadap jenazah itu. Jenazah. Saudara saksi tetap berada di lokasi? Habis itu saya sama Pak Beni langsung ke kantor. Ke kantor? Ke kantor, ke Biro Propos tapi. Biro Propos. Ya. Apa tujuan saudara saksi bersama Beni Ali ke kantor ke Propos itu tersebut? Kan diperintah Pak Sambo untuk amankan anggota ini beserta barang bukti ke kantor dahulu. Akhirnya saya ikut Pak Beni ke kantor. Kemudian tidak lama kemudian dipanggil oleh pimpinan Polri. Pimpinan Polri. Iya. Nah, tadi saudara saksi ada bahas tentang mengamankan barang bukti dan CCTV ya. Nah, pada saat barang bukti yang dimaksud itu barang bukti yang di mana? Di dalam rumah ataukah ada yang di luar? Coba saksi jelaskan. Maksudnya CCTV. Ya, CCTV komplek tadi saya jelaskan. Cek dan amankan CCTV komplek. pada malam tanggal 8 Juli tersebut yang disampaikan? Iya, kan pada saat itu perintahnya pasti karpot kan. Bro, cek dan amankan CCTV. Saya kan bilang ini ada orang ini bang. Karena pada saat itu kan saudara Ari Cahya sedang ngusung itu juga kantung jenazah. Cuman Pak Samok itu hanya mengganggu saja. Nah setelah itu karena Pak Beni ngajak ke kantor, ya kita sama-sama berangkat ke kantor dengan membawa saksi dan barang bukti senjata tadi. Barang bukti senjata ya. Nah, pada saat yang ada olah TKP yang tadi saksi jelaskan, itu dari yang olah TKP atau dari Propam
atau dari penyidik Polres lain? Itu penyidik yang setelah saya tahu dari Jakarta Selatan, tapi saya tidak ada yang kenal pada saat itu. Baru tahu setelah di kantor Biro Propos, oh itu ada kasatnya dan itu ada kanitnya di Faisal Samuel sama kasatnya Soplanit ya. Sop Langit. Nah, setelah saksi melihat ada penyidik Polres Jakarta Selatan, tadi ada saksi-saksi. Siapa yang dimaksud saksi-saksi tersebut menurut saksi tadi? Saya juga belum paham saksi-saksi itu siapa pada saat itu. Karena kan saya ketika di TKP tidak pernah ketemu saksi-saksi itu. Ternyata saksi-saksi itu sudah dibawa dulu oleh anggotanya Pak Beni Ali. Sudah dibawa dulu oleh KBP Erik kalau nggak salah. Terus untuk senjata oleh AKP Tatak. Sudah berangkat duluan. Sudah berangkat duluan. Ya, ketika saya datang ke TKP itu sudah mau beres itu olah TKP udah mau selesai. Kemudian tidak lama datang ambulan itu. Datang ambulan. Iya. Nah, saya tanya tadi saudara saksi. Tadi saksi ada menyebutkan saudara Acai yang lagi di tempat jenazah tersebut. Itu pada saat yang Acai tiba itu bagaimana saudara saksi bisa mengetahuinya itu? Sepertinya Ari Cahaya dulu datang ya, saudara Ari Cahaya, baru saya itu paling terakhir. Saudara Acai Saya tidak tahu saksi. apa yang Ari Cahaya lakukan di sana, saya belum tidak tahu karena pada saat datang saya sudah melihat ada dia, kemudian saya hanya di area dapur melihat ada yang tergeletak, saya tanya ke Pak Beni Ali sambil jelaskan jalan keluar ke karpot lagi, tidak lama ambulan datang. Baik. Nah, pada saat masih tanggal 8 ya, terdakwa Arif Rahman apa masih ada berada di sana belum? Sudah tiba atau belum? Mau diulang? Terdakwa Arif Rahman apa sudah tiba belum di sana? Tidak ada di sana. Belum ada. Tanggal 8 Juli ya. Tidak ada. Baik. Nah, saudara saksi, apakah saksi mengetahui apa sudah dibagi tugas-tugas? Ada yang untuk mengantar, tadi saksi bilang, ada kan saksi juga diperintahkan untuk mengamankan barang bukti CCTV maupun ada saksi-saksi. Nah, sudah dibagi tugas oleh Ferdi Sambo atau bagaimana? Pada saat di karpot aja perintahnya untuk ambulan supaya dikawal sama Pak Santo. Kalau untuk Pak Beni, saksi-saksi dan senjata dibawa ke kantor bang. Saya bro, jangan lupa cek dan amankan CCTV komplek. Saya nunjuk orangnya, ini ada orangnya pak. Ari Tunjuknya Cahya. siapa orangnya itu? Ari Cahya. Ari Cahya oleh Ferdi Sambo. Saya yang nunjuk. Oh, saudara Saya saksi yang menunjuk. Yang meminta itu siapa? Siapa yang bisa mengecek CCTV? Saya nunjuk ini ada orangnya pak. Ferdi Sambo menanya, saksi menyampaikan. Saya menyampaikan. Ini orangnya ada. Itu Acai yang saudara maksud. Nah, Ya betul. baik. Apakah tanggal 8 tersebut sudah diamankan yang dimaksud CCTV yang dimaksud itu? Pada saat itu belum karena ternyata Pak MS merintahkan saya lagi di tanggal 9. Diperintahkan tanggal Di 9. tanggal 9 pagi-pagi jam 7.30 menghubungi saya. Ada dua hal. Yang pertama, bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik Jakarta Selatan di Biro Paminal aja ya, supaya nggak gaduh ini karena masalah aib mbakmu. Terus jangan lupa cek dan amankan CCTV. Baik. Baik. Tadi jangan kita yang tanggal 9 dulu ya, tanggal 8 Iya. dulu ya. Nah, tadi setelah selesai di rumah tersebut, tadi saksi bilang datanglah ke tempat kantor ya. Betul. Nah, setelah tiba di kantor, siapa saja yang berada di kantor pada tanggal 8 Juli 2022 tersebut? Pada tanggal 8 Juli itu di kantor, sebelumnya saya di perjalanan saya karena anggota seluruh Biro Paminal itu 2/3 perwiranya berangkat semua ke Semarang karena ada rekrutmen Akpol. Ya. Sehingga ada hanya beberapa 4 atau 5 perwira. Saya teringat Agus kan, ada mancing sama saya di kolam PIK. Makanya saya telepon ke Harun, karena Harun itu ada kebetulan di kantor, supaya menghubungi Agus merapat ke kantor. Kemudian pada saat di Biro Propos itu ada Sesro Propos, Kombes Sugeng Putut, dan beberapa anggota Propos. Kemudian juga ada Kombes Harun ya dari Paminal juga. Nah, pada tadi saksi bilang ada Kombes Harun.
Artinya yang menghubungi terdakwa Agus Nurpatria apakah saksi sendiri atau Agus Harun yang menghubungi? Yang menghubungi Harun. Atas perintah siapa atau menyampaikan melaksanakan tersebut? Perintah saya. Saudara saksi. Iya, karena saya pada saat itu nggak sempat menghubungi yang bersangkutan Agus karena ada rencana mau dipanggil Kapolri. Mau direncanakan dipanggil Iya. Kapolri. Iya. Nah, tujuan itu yang saudara maksud tujuannya dipanggil. Apakah tujuan tentang kejadian atau bagaimana? Ya maksudnya terkait masalah menghubungi Agus Pamilang ini kan semuanya kan biasanya di Propam itu kan membackup karena datang ke mana ke TKP saya juga sendiri, kemudian ada perintah untuk penanganan tindak lanjut kan nanti di Biro Paminal. Jadi saya menyiapkan anggota seperti itu. Menyiapkan anggota. Nah, setelah tadi saudara sudah memerintahkan si Harun, saudara saksi berada juga di Propam tadi tersebut ya. Apakah terdakwa Agus Nurpatria ada berada di sana langsung? Pak Agus Nurpatria itu datang, saya tidak tahu, tapi setelah saya menghadap pimpinan Polri baru ada Agus. Tanggal berapa itu masih? Tanggal 8 masih. Masih tanggal 8, malam hari artinya? Malam hari, sekitar jam 9.30 ya kalau nggak salah. 9.30 malam? Iya. Bertemu dengan terdakwa Agus itu di mana? Di ruangan? Di lantai 3 Biro Propos. Lantai 3 Biro Propos. Cuman Agus saja yang ketemu? Ada Agus, ada Harun, ada Sesro Propos. Sespropos itu siapa namanya? Tadi saya sebutkan Kombes Sugeng Putut. Siapa? Kombes Sugeng Putut. Sugeng Putu. Iya. Apakah ada juga Cuk Putranto ataupun Baikuni di sana? Pada saat setelah Pak EPS datang ada. Setelah EPS datang ada. Ya. Tanggal 8 Juli. Iya, tetap masih malam. setelah saya menghadap kepada pimpinan Polri, kemudian juga tidak lama Pak EPS juga menghadap. Kemudian saya menunggu di ruang Sepri, Pak EPS keluar, terus bilangnya nanti kita ketemu lagi di Biro Propos. Nah, ketika di Biro Propos itu Pak EPS datang, ada Kasat Selatan, ada Kanit. Ada Kanit, Ya. Kasat Selatan, Ridwan. Ya, Ridwan Kalau Supra- Kanit, AKP Rifaizal Samuel. Samuel. Oke. Samuel ada berada di lantai 3. Ada lantai 3. Termasuklah yang Baikuni juga ada. Yang saya lihat. Sudah ada. Kalau Cuk? Cuk ada. 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 Nah, setelah berada di semua di sana, apa tindak lanjutnya dalam berada di posisi di sana? Di kantor Propam tersebut. Setelah Pak EPS datang ya? Ya. Setelah Pak EPS datang itu yang dilakukan pertama Pak EPS mengumpulkan para saksi-saksi itu di bilik pemeriksaan di Biro Propos. Biro Propos. Ya, adanya di ujung. Terus kita di lobi pemeriksaannya. Setelah mengumpulkan di sana kurang lebih 10-15 menit. Kemudian menemui kita terus memberikan arahan. Arahan oleh siapa? Arahan oleh Pak EPS. FS kepada Kepada seluruhnya di situ. seluruhnya. Ya. Arahannya tersebut apa? Arahannya ya bahwa dia percuma punya pangkat dan jabatan kalau harkat, martabat dan kehormatan dia hancur, tidak bisa menjaga keluarga karena ulah almarhum. Ya. Kemudian saya juga sudah menghadap Kapolri. Pertanyaan Kapolri cuma satu, kamu nembak nggak, Bu? Ya. Jawab saya, tidak Jenderal, kalau saya tembak bisa pecah. Nah, peluru saya kalibernya besar, kaliber 45. Kemudian tolong kepada rekan-rekan, ini ditangani sesuai kejadian yang ada di TKP. Tindak lanjut untuk penanganannya lebih baik dilakukan dulu Paminal, seperti itu. Jadi diarahkan oleh Ferdi Sambo masih oleh Paminal yang mengambil alih. Pertanyaan kepada saudara saksi, penyidik Polres Jakarta apakah sudah ada berada di sana? Penyidik Jakarta Selatan ada. Sudah ada. Kasat dan kanitnya saja. Kasat sama kanitnya. Betul. Apakah penyidik Polres Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan atau mengintegrasi kepada yang dimaksud saksi-saksi tersebut? Pada saat itu Kasat dan Kanit baru melakukan klarifikasi tertulis, ditulis-tulis saja. Siapa yang menulis? Kalau nggak salah Kanitnya ya,
Rifaizal Samuel itu. Rifaizal. Karena untuk bahan membuat laporan polisi. Buat laporan polisi. Iya. Nah, setelah yang saksi lihat tersebut, barang bukti yang dimaksud tadi saksi sebut itu, apakah diserahkan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan yang dimaksud? Barang bukti. Iya, tadi kan ada perintah di rumah tadi amankan bahwa Barang bukti senjata maksudnya. Iya. Barang bukti senjata karena pada saat dicek di TKP, keterangan dari Pak Beni Ali, satu senjata itu tidak ada surat-suratnya, yang HS. Kalau yang Glock ada lengkap. Kemudian supaya dicek dulu administrasi senjata tersebut. Jadi belum diserahkan kepada pihak Polres. Baru diserahkan tuh tanggal 11 hari Senin. Tanggal 11. Yang melakukan pemeriksaan apa saudara saksi atau Ya. Tadi saudara sudah jelaskan bahwa untuk barang bukti ini dibawa Susanto. Barang bukti ini yang mulia. Barang bukti itu dibawa oleh saksi dan barang bukti senjata dibawa oleh Pak Beni Ali. Kalau Pak Santo itu, Kalau ambulan Pak Santo mengawal ambulan. siapa? Pak Susanto yang mengawal ambulan. Balik ya. Kebalik yang mulia. Jadi untuk barang bukti dibawa oleh Beni Ali Beni Ali ke ke kantor Biro Propos, kemudian kalau untuk ambulan ini menjadi urusannya Kombes Susanto. Susanto. Jadi pertanyaan saudara tadi terkait dengan barang bukti itu sudah dijelaskan tadi. ya, Dibawa Beni Ali ya dibawa Beni Ali ke Propos. ya gitu ya. Ya. Jadi jawaban saudara terakhir apa itu? Iya betul, dibawa Pak Beni Ali, Pak. Bukan. Yang terakhir ini. Yang terakhir ya untuk Itu akan diusut dulu surat-suratnya seperti itu. iya betul, mohon izin yang mulia. Surat-suratnya yang apa? Betul. Berkaitan dengan barang bukti, tapi Iya. pertanyaan saya bukan yang itu. Sudah ditanyakan tadi, jawabannya adalah seperti tadi itu. Ya, kalau untuk pengurusan ambulan itu menjadi urusannya Susanto, kemudian barang bukti senjata api menjadi urusannya Beni Ali. Sementara untuk terdakwa ini, Ya. ya ini untuk mengurusi CCTV kan gitu. Ya. Betul yang mulia. Baik, saya lanjutkan majelis. Ya, ya. Saudara saksi ya. Nah, setelah selesai dalam proses tersebut, selanjutnya apakah masih tetap berada di Biro Propam tersebut, saudara saksi? Setelah tadi diarahkan oleh Pak FS untuk ditindaklanjuti oleh Biro Paminal, Ya. kemudian saya perintahkan Agus Nurpatria untuk segera siapkan administrasi. Memerintahkan terdakwa Agus Nurpatria. Iya. Terus nanti serah terima dengan Sesro Propos. Siapa yang dimaksud? Susu Propos? Sugeng Putut tadi. Sugeng Putu, Iya. ya. Sementara senjata itu ada di ruangannya Pak Beni Ali pada saat itu. Hmm. Jadi ketika dilimpahkan ke Biro Paminal, itu langsung yang menerima Kombes Agus Nurpatria. Limpahkan ke Kombes Agus. Ya, Ya. Tidak diserahkan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan pada saat tersebut? Pada saat tersebut, ketika diamankan oleh Pak Beni kan belum sempat mengecek senjata. Karena tindak lanjutnya ditangani oleh Biro Paminal, diserahkanlah ke Biro Paminal. Karena Pak Beni Ali ada mengurusi perintah Pak Sambo untuk mengutus anggotanya mengantar jenazah ke Jambi. Baik. Nah, setelah yang tadi saudara saksi jelaskan, apakah terdakwa Agus Nurpatria sudah menjalankan yang dimaksud tadi? Pada saat itu sudah menjalankan, langsung dibawa ke kantor Biro Paminal. Sudah. Ya. Baik. Saya melanjut ke tanggal 9. Baik. Nah, tanggal 9 dari awal paginya, saudara Pagi. saksi berada di mana pada saat tersebut? Saya di kantor, tidur di kantor. Tidur di kantor. ya. Dari tanggal 8 Juli tetap tidur di kantor sampai tanggal 9 Juli. Nah, setelah tanggal 9 tadi, pagi hari, itu apa yang saudara saksi lakukan pada saat berada di kantor tersebut? Tanggal 9 itu dini hari Pak Santo itu menghadap saya. Tanggal 9 ya? Tanggal 9, Sekira sekira pukul? jam 2 apa jam 3 saya lupa. Jam 2 siang hari? Dini hari tadi, dini hari. Oh, dini hari malam ya? Ya, dini hari. Saya tidur di kantor kan. Ya. Datang ini membawa
barang bukti yang dari rumah sakit, pakaiannya almarhum, kemudian ada 3 toples proyektil yang ada yang pecah-pecah, kemudian ada 5 tube hasil jelagah mesiu itu. Jelagah mesiu. Ya, terus saya tanya ke Bang Santo, Bang, kenapa dibawa ke sini? Perintah Pak FS jadikan satu dulu di sini. Kan sekarang udah ditangani Paminal, mohon izin Jenderal. Oh iya. Terus akhirnya saya panggilkan Agus untuk dibuatkan tanda terima. Tanda terima. Ya. Nah, saya pertanyakan kepada saksi, bagaimana yang barang bukti CCTV ada sempat nggak diamankan pada hari tersebut? Yang tadi saksi telah menunjuk ini ada orangnya. Kan tadi pertanyaan saudara jaksa penuntut kan tanggal 9 dari pagi apa aja? Ini kan dini hari ya? Dini hari. Dini hari. Nah, ketika jam 7.30 pagi itu Ya. Pak Sambo telepon. Telepon siapa? Telepon saya. Ya, apa pembicaraannya? Tadi perintahnya itu supaya pemeriksaan Ya. terhadap saksi-saksi oleh penyidik Jakarta Selatan agar dilakukan di tempat bro aja ya, maksudnya di Paminal. Karena ini masalahnya biar nggak gaduh karena masalah aib mbakmu. Dan jangan lupa cek dan amankan CCTV. Cek dan amankan CCTV. CCTV. Itu di pagi hari melalui Pagi hari, telepon. iya betul. Setelah selesai menelpon, apa yang saudara lakukan atas Karena kampanye saya tersebut? teringat udah nunjuk si Ari Cahya. Ya, Karena pas Sambo telepon lagi, saya mau nelpon Ari Cahya menanyakan itu. Makanya saya telepon tapi tidak menyambung-nyambung. sekira pukul jam berapa saudara saksi telepon? Saya telepon sekitar jam 8-an. Jam 8. Jam 8 lebih ya. Berada di ruang kantor ruangan saudara saksi. Ya, saya di ruangan saya. Nah, pada saat berada di sana, adakah orang yang lain sudah datang tiba di ruangan? Tidak ada. Jadi saya telepon sekali, 2 kali tidak nyambung. Kemudian saya pesan sarapan dulu. Coba dicek Pak Agus sudah bangun belum? Dicek. Siapa yang saya suruh masuk? Saya suruh spri saya. Namanya? Putu. Putu, Ya. ya. Coba cek tuh, itu ada Pak Agus sudah bangun belum? Ternyata dibangunkan. Saya perintahkan Agus coba telepon Ari Cahya. Kok nggak nyambung-nyambung ya Pak? Handphone saya jaringan nggak bagus. Dihubunginlah sama Pak Agus. Nggak nyambung Bang. Calling terus nggak ringing. Ya udah akhirnya kita di situ sarapan. Tiba-tiba Ari Cahya ngebel. Ari Cahya ngebel. Ya. Pada saat tadi, tunggu saya tahan sebentar pertanyaan saudara saksi, jawaban saksi ya. Yang dimaksud Agus tadi sudah berada di ruangan. Setelah dipanggil, Panggil masuk ke ruangan saya. Di ruangan saya. bersama-sama saudara saksi. Ya berdua. Nah, setelah itu kan tadi saksi bilang dia mengebel. Yang Siapa? mengebel, waktu mengebel juga Agus Nurpatria masih di ruangan saya. Ya. Ya. Apa pembicaraan yang di bel tersebut? Jadi Agus ini Karo Pamila ada di sini di sebelah saya, dikasihkan handphonenya. Ya. Terus saya bicara sama Ari Cahya menggunakan handphonenya Agus Nurpatria. Ya. Pembicaraannya apa? Pembicaranya saya bilang, Cai, lagi di mana lu? Izin Bang, lagi di Bali. Oh, enak banget. Ya. Terus dia bilang, izin Bang, ada nikahan temennya istri. Ari ada izin gong Bang. Oh gitu. Itu tugasnya Bang Sam udah dilaksanain belum? Untuk cek dan amankan CCTV. Terus yang bersangkutan jawab, aduh Ari juga lupa tuh Bang. Saya bilang mumpung siang nanti Ri, coba di screening lah. Mumpung siang. Terus saya Bang, berkenan nanti Ari siapkan anggota. Siapa yang menyiapkan anggota? Ari. Ya, terus? Acai. Aceh? Acai siapkan anggota. Junior juga kok Bang. Oh ya udah kalau gitu nanti teknisnya koordinasikan dengan Agus ya, koordinasi sama Agus. Ini abangmu, saya kasihkan handphonenya lagi. Pada saat pembicaraan tersebut, pembicaraan saudara saksi dengan Aceh itu jelas suaranya. Kan di sofa berhadapan-hadapan. Enggak, suara telepon Jelas, itu jelas. Aceh pun bisa menyambung pembicaraan saudara saksi yang disampaikan. Makanya dia mengutus anggota kan. Oh, Iya. anggota, Iya. nanti jelas. Iya. Ya, baik. Nah, setelah tadi saudara serahkan handphone tersebut, kapan yang diutuskan itu tiba datang?
Tibanya itu sekitar sore ya di Duren 3. Pada saat itu sedang giat prarekonstruksi, Saudara Agus melapor ke saya. Bang, ini anggotanya Acai sudah menghadap saya dan memberitahu ada 20 titik CCTV. 20 titik. Ya, saya bilang banyak banget Gus. Yang penting-penting aja lah. Saya bang, saya komunikasikan. Jangan lupa saya bilang komunikasikan penyidik. Akhirnya Agus keluar pada saat itu kan di Duren 3 di Karpot ya. Pada saat saksi itu berhadapan langsung dengan Agus atau mau telepon itu menyampaikan? Berhadapan Agus. Berhadapan langsung di Agus Karpot langsung, di Karpot di Duren 3. nomor 46 tersebut. Betul. Nah, setelah disampaikan, apakah yang dimaksud yang orang yang diutuskan itu siapa namanya? Tidak menyampaikan, cuman bilangnya ada anggotanya Aceh sudah ketemu bang, gitu. Sudah ketemu, melaporkan ada 20 titik, itu aja. 20 titik yang disampaikan oleh Agus ya. Agus Nurpatria. Nah, setelah disampaikan tersebut, apakah telah dilaksanakan yang dimaksud di CCTV diamankan, di screening yang dimaksud saudara saksi tadi? Kalau sudah melaporkan ada 20 berarti kan sudah di screening ya maksudnya. Sudah di screeningnya itu Iya, maksud? iya 20 karena itu melaporkan sudah 20. Makanya saya bilang, banyak sekali. Yang penting-penting saja Gus. Seperti itu. Nah, kalau yang tadi saudara saksi tadi bilang yang penting-penting saja, itu yang mana yang penting yang menurut saudara saksi sampaikan kepada terdakwa Agus? Yang penting-penting berarti kan yang bisa membuat terang suatu proses penyelidikan yang dilakukan oleh Biro Paminal. Artinya kan Agus lebih tahu yang mana. Karena kan saya juga tidak tahu CCTV itu di mana kan baru kali kedua ke situ. Agus pun kan baru datang kali itu juga dan sudah dilaporkan oleh anggotanya Ari Cahya. Sudah diangkat. Nah, pada tanggal 9 tadi, apakah terdakwa Arif ada juga berada di sana? Kan saksi berada di nomor 46 tadi sore harinya. Terdakwa Arif ada di sana. Ada. Ada. Sedang bersama siapa pada saat saudara saksi lihat tersebut? Saya tidak memperhatikan, tapi ada di sekitar pagar atau di dalam karpot yang nggak salah. Pagar. Karpot di Duren 3 nomor 46. Adakah saudara saksi memerintahkan maupun Arif, terdakwa Arif pada saat tersebut? Pemerintahan tidak ada. Atau menyampaikan sesuatu? Oh waktu itu gini, ada mau prarekonstruksi itu tidak ada pengganti Bu PC. Tidak ada? Pengganti Ibu PC. Terdakwa Agus atau siapa? Kan tadi dilaporkan sama Agus, Bang izin untuk CCTV, cek dan amanah CCTV sudah dilaksanakan dan dilakukan penyidik. Oh ya sudah, saya itu aja. Cuman itu yang saudara saksi ketahui? Tidak ada bilang detail apa-apa, tidak ada. Nah, setelah selesai tanggal 9 di ruangan kantor saudara saksi, apa tindak lanjut selanjutnya? Sudah mendengar dari laporan terdakwa Agus tadi. Kita ini aja, udah selesai kegiatan pulang kan? Pulang masing-masing. Pulang masing-masing, baru besoknya tanggal 10. Besok tanggal 10 ya. Besok tanggal 10 sore itu ditelepon Pak FS. Saudara saksi telepon FS. Pak FS, saya, Pak Santo, Pak Beni Ali, Cuk Purtanto ada, Kasat Reskrim ada. Kasat Reskrim ada. Ya. Pada saat Di mana itu? Di Saguling. Saguling. Ya. Ha-ha. Terdakwa Arif Rahman ada juga enggak? Siapa Pak? Terdakwa Arif ada juga enggak sama? Saya tidak ketemu. Tidak ketemu. Tidak ketemu. Nah, setelah tiba di Saguling itu pagi hari ditelepon ya? Diteleponnya siang hari. Siang hari. Siang hari sekitar jam 1 yang. Jam 1. Iya, karena jam 1:30 karena pada saat itu saya mau berangkat lagi ke pik mancing. Pik mancing. Iya. Nah, setelah saksi ditelepon tersebut, saudara saksi menuju ke lokasi yang dimaksud Saguling tersebut. Ke Saguling. Nah, apa yang di pertemuan di sana? Di Pembahasan Saguling apa? saya nunggu kurang lebih 1 jam karena nunggu Pak Beni Ali, nunggu Pak Santo juga, karena Pak FS itu masih istirahat nggak salah. Kemudian sekitar jam 4 pas tanggal 5 baru jam 4 Pak Beni Ali sama Pak Santo itu datang. Kemudian baru jam 5 masuk ke dalam rumah Duren Saguling. Rumah Saguling jam 5 sore. Ya, 4:30 sore. 4:30 sore masuk. Masuk, kemudian melaporkan bahwa ini ada update dari Jambi.
Ya. supaya ada yang bisa menjelaskan secara kronologis terkait masalah kejadian. Terus menanyakan masalah pemakaman, ketiga masalah mutasi adiknya almarhum. Terus jelaskan bahwa pemakaman itu kan bukan ini dari kita. Ini dijelaskan aja, tapi dijelaskannya setelah dimakamkan. Dimakamkan. Itu tanggal 10 ya? Tanggal 10. Malam hari itu sore? Sore hari. Sore hari. Sore hari. Itu yang di dalam rumah Saguling disampaikan Ferdi Sambo. Ferdi Sambo. Ya, terus selanjutnya? Ya, barulah berangkatnya di tanggal 11 saya. Tanggal 11. Tanggal 11 saya, waktu tanggal 10 saya minta ke Pak Sambo supaya penjelasannya ini supaya utuh. Jadi saya minta dari Propos, ada yang ikut, Kombes Susanto, kemudian dari tim lidik saya ikut, Agus Nurpatria, kemudian juga Tujuannya kemana itu? ke Jambi. Ke Jambi, tanggal 11. Ya, sama Kanit waktu itu. Kanitnya siapa? Dari mana? Rifajal semua. Dari penyidik Polres Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Bagaimana penyidik Polres Jakarta Selatan mengikuti itu? Ya, akhirnya disampaikan oleh Pak Sambo, pada saat itu kan ada kasatnya. Ada kasatnya. Ya, supaya ikutlah dari penyidiknya, akhirnya Kanitnya yang ikut. Ya, baik. Nah, saat saudara saksi telah menerima arahan dari Ferdi Sambo, kapan bertemu dengan terdakwa Arif Rahman yang tanggal 10 tersebut? Ada ketemu lagi nggak di tanggal 11 ataupun? Saya tidak ada ketemu tanggal 10, tanggal 11 tidak ada ketemu. Tidak ada ketemu tanggal 11. Nah, pada saat tanggal 12 Di Jambi saya. sudah di Jambi. Iya. Berapa hari saudara di Jambi? Dari Senin sore tanggal 11 pulang tanggal 13 pagi hari jam 6.30. 6.30. Kapan saudara si bertemu dengan terdakwa Arif ini? Saya bertemu dengan Arif itu di tanggal 14 Juli ya. Tanggal 14 Juli. Ya, 14. 13 Juli itu berada di mana? 13 Juli saya setelah dari Jambi saya mau nemui Pak Sambo, tapi Pak Sambonya sedang istirahat, nunggu di tempatnya. Kan ada olah TKP lanjutan. Saya TKP nunggu lanjutan? Saya nunggu di teras rumah Kasat Reskrim, kan jadi posko di situ. 13 Jadi Juli posko, posko ya. Kasat Ya. Reskrim. Sampai siang hari di situ. 13 Juli itu siang hari. Pagi hari kan dari Pagi hari. Kan datang dari Jambi. Oh, ya terus? Sampai siang jam 1:30 saya pulang. Karena selesai makan siang di situ dengan tim semuanya, tim yang dari olah TKP itu, terus saya pulang ke rumah. Tim olah TKP yang dimaksud masih paminal juga? Bukan udah dari tim sus ya. Tim sus yang Iya. ambil alih. Nah, pada saat tadi saksi bilang tadi kan mau menghadap Ferdi Sambo ke rumahnya. Sudah ketemu belum pada saat tersebut? Belum, jadi ketemunya di tanggal 14 Juli. 14 Juli. Bersama siapa saudara saksi menghadap? Saya menghadap sendiri, diantar oleh ajudan dan driver saya. Karena saya ada diperintahkan untuk dampingi saksi-saksi ini diperiksa oleh penyidik Jakarta Selatan dan penyidik Pidum di lantai 4 di Pidum Barreskrim Polri. Bersama terdakwa Arif Rahman? Saya Ada ketemu Ferdi Sambo? Arif hanya di ruang seperti itu. Ruang sepi tanggal berapa? Tanggal 14 Juli itu jam 10 pagi. 10 pagi. Ya. Apa tujuan bertemunya? Tidak ada, ketemu saja. Karena yang dipanggil kan saya. Ya. Saudara ada sempat nggak? Sudah Rip, percaya saja, adakah bahasa? Nah, itu kan keterangannya Arif. Nah, Jadi kan makanya pertanyaannya Pak, di tanggal 13 Juli dini hari ada telepon nggak Arif? Saya bilang ada. siapa? Gimana? Kan tanggal 13 Juli kan? ya. Itu kan saya bilang tanggal 14. Ya. Tanggal 13 Juli dini hari saudara Arif Rahman ada telepon saya. Ya. Sekitar jam 2 melaporkan bahwa giat olah TKP oleh tim sus di rumah Duren 3 itu ada CCTV yang diamankan oleh Pusinapis. Ya. Saya bilang, loh kok bisa? Ya saya nggak tahu bang. Udah lapor Pak FS belum? Sudah chat, tidak dibalas, telepon pun tidak diangkat. Ya udah coba saya cek ya. Saya cek, saya bangunkan Agus di Jambi nih, saya posisi di Jambi ya. Saudara main telepon dengan
Iya, Arif telepon saya. Ya, Terus saya bilang, coba saya cek ke Inapis. Saya bangunkan Agus. ya. Pada saat itu Agus Nopatria, saya bangunkan, saya tanya, Gus, ada yang kamu kenal nggak di Pus Inapis? Oh ada bang, itu dulu direktur umum di Krim di Batam. Ya. Oh ya udah, sekarang di Inapis, coba dihubungin. Saya dihubungin, saya ngobrol, saya nanya. Dia bilang, saya coba cek dulu ke anggota yang tadi ikut ke TKP, olah TKP. Setelah ngecek, dia nelpon lagi, ternyata betul ada diamankan, tapi ada barangnya ada di Kombes Ari Wibowo. Saya bilang kalau gitu, tolong dong, ada nggak nomornya Kombes Ari Wibowo? Oh ada bang, dikirim lah. Siapa yang ngasih itu nomor telepon? Dari Agus. bukan Ari Darmanto, temannya Pak Agus di Pus Inapis. Ya. Dikirim oleh Ari Darmanto ke handphonenya Agus. Habis itu saya telepon pakai handphone saya, nyambung kepada Kombes Pol Ari Wibowo. Nah, terus pembicaranya Terus apa? saya tanyakan, tadi ada ngamankan CCTV di TKP Duren 3 ya? Ada. Sebenarnya yang ngamankan itu dari Puslapor, tapi karena DPR-nya itu kosong, percuma juga dicek, akhirnya diserahkan Inapis untuk dicek sidik jarinya. Nah, saya pertanyaan saudara saksi, bagaimana saudara saksi mengetahui sudah kosong? Dilaporkan dari Pus Inapisnya, Siapa yang melaporkan? Kombes Ari Wibowo. Siapa yang menyerahkan yang sama Kombes tersebut? Saya tidak tahu, kan saya di Jambi. Saya di Jambi, Itu melalui telepon saja? dia telepon, dia ngamankan di olah TKP itu. Belum ada saudara saksi melihat langsung atau mengecek langsung? Enggak ada, saya mau cek, saya kan di Jambi, saya merintahkan Arif Ya, untuk ngecek maksudnya akhirnya. setelah selesai dapat telepon tersebut, setelah saudara saksi memastikan, apakah saudara saksi melaksanakan memeriksa apa benar apa yang tadi saksi jelaskan Saya tadi? akhirnya sampaikan ke Ariwo, boleh anggota saya ngecek ke sana ya? Saya bilang gitu. Siapa anggotanya? Arif Rahman. Arif Rahman. Iya. Nah, apa yang dicek? CCTV tadi yang diamankan oleh Pus Inapis. Nah, apa yang disampaikan sama Arif Rahman? Arif, coba kamu cek ke lantai 14 Bareskrim. Ada tuh di sana, coba kamu cek ke sana. Akhirnya berangkatlah Arif Rahman ke sana. Nah, pertanyaan saudara kepada saudara saksi. Kenapa itu yang dimaksud barang bukti CCTV ada di lantai 14 yang dimaksud? Kenapa bisa sampai ke sana? Kan dilaporkan oleh saudara Arif Rahman, ada waktu olah TKP diamankan CCTV ditemukan oleh Puslapor. Karena ini tidak ada DPR-nya kosong, makanya dicek oleh Maksudnya DPR kosong itu apa? DPR-nya? ya DPR-nya katanya kosong. Kalau kosong kan percuma dicek sama Puslapor, akhirnya Itu menurutnya. Nah, terus setelah selesai, Arif Rahman apa yang setelah selesai kan di sana lama nunggu karena tidak ada izin dari Kapus Inapisnya, nunggu. Akhirnya setelah itu ditelepon lagi bahwa bisa ditunjukkan, habis selesai ditunjukkan betul barangnya itu. Oh ya udah Bu, selesai pulang. Nah, saya lanjut ke pertanyaan yang saudara saksi yang menurut saudari percaya saja dengan apa? Dengan yang disampaikan tersebut. Itu bagaimana pada saksi bersama-sama dengan terdakwa Arif Rahman menghadap itu? Saya tidak ada menghadap dengan Arif. Yakin saudara saksi Iya, bilang begitu? yakin. Karena di BAP keterangan kan ada juga sampai di dakwaan kami pun begitu. Ya, itu kan nanti juga saya akan bertanggungjawabkan kan, saya juga ada saksinya. Ya. Artinya kan keterangan Arif itu kan keterangannya yang bersangkutan. Saya juga ada hak jawab kan. Hak jawab bahwa kegiatan ya seperti apa yang dilaporkan itu bukan seperti itu yang dilaporkan ke saya tuh. Yang dilaporkan itu adalah CCTV yang di dalam rumah. Baik. Bukan CCTV yang dimaksud dalam dakwaan yang terhadap saya itu. Yang mana terdakwa Arif pernah menceritakan menghadap Ferdy Sambo telah melihat kejadian peristiwa di tanggal 8 Juli dengan menonton tersebut? Ya, Saksi, bagaimana dilaporkan saja tidak ada, apalagi pertemuannya ya. yakin saudara saksi tidak bertemu apa disampaikan oleh sama Tidak ada, terdakwa? iya. Karena kan di keterangan dalam dakwaan kami.
Bertugas di Bareskrim di TIP Bareskrim, itu. bukan di Propam ya? Bukan. Bukan di Propam. Pada saat itu yang dilakukan Acai di sana selain mengangkat kantong jenazah tadi, ngapain itu Acai waktu itu di sana? Kan Saya tidak memperhatikan karena saya tidak memperhatikan, cuman ketemu Pak Sambo, ketemu Pak Beni Ali, nanya, habis itu ambulan datang. Saya tidak memperhatikan dia saksi ngapain. juga tidak nanya kepada Acai pada saat itu? Tidak menanyakan. Tidak juga Iya. menanyakan, oke. Pada saat pembagian tugas tadi, ada tadi Pak Beni Ali untuk barang bukti, kemudian Susanto untuk ke rumah sakit, saksi untuk mengamankan, mencek dan mengamankan CCTV. Pada saat itu Agus Nurpatria belum ada ya pada saat itu di tanggal 8? Iya, iya. Belum tidak ada. Jadi yang memerintahkan itu cuma bertiga orang di sana saja yang disampaikan Pak Sambo, atau memang ada tugas khusus ke Acai lagi selain yang saksi tunjuk tadi dari Pak Sambonya? Tidak ada, cuman saya nunjuk ini ada orangnya bang. Bang Sambo cuma ngangguk aja. Seperti Cuma itu. ngangguk Iya. aja? Perintahnya cuma 3 itu aja. Perintah cuma 3 itu aja pada saat itu. Kenapa pada saat itu saksi langsung nunjuk Acai untuk CCTV? Saya kan sering tugas sama yang bersangkutan. Banyak tugas dengan yang bersangkutan, baik terkait CCTV juga banyak. Tugas dengan yang bersangkutan. Maksudnya Artinya sering dia Acai ini sering melaksanakan tugas bersama-sama ya. terkait dengan CCTV begitu? Ya, terkait dengan CCTV, terkait tindak lanjut penanganannya terhadap CCTV yang sudah kita cek dan amankan. Mungkin contohnya di kasus Red Notice ya, Joko Chandra itu. Ya, seperti itu saya. Itu sama Acai juga? Ya, penanganan awal kan di kita, di Biro Paminal. Penanganan awal di kita dapatkan data dari beberapa tempat, restoran, hotel. Maksud saya, izin saksi, saya potong ya. Maksud saya gini, ini kan terkait dengan CCTV. Kalau dipidana akan menjadi alat bukti elektronik, ya kan? Tentu lebih khusus seharusnya kan penyidiknya dari siber terkait CCTV. Kenapa pada saat itu saksi langsung ke Acai? Itu yang saya tanyakan. Apakah memang Acai ini punya basic pernah di siber atau bagaimana? Atau memang spesialis dia memang CCTV, dia sudah sering digunakan di Polri? Saya tidak membicarakan masalah spesialis, cuman ketika tugas seperti itu, saya sering melaksanakan tugas dengan Adi Cahya. Dengan Adi Cahya, Iya. walaupun dia di Bareskrim ya, saksi Iya. di Paminal ya. Iya. Oke. Kemudian balik lagi saya ke tanggal 8 malamnya yang saksi menelpon terdakwa Agus Nurpatria ini. Pada saat saksi menelpon terdakwa Agus Nurpatria malam tadi itu saksi sudah menyampaikan nggak ke terdakwa ini? Apakah memang, maksud saya saksi sudah memberitahukan nggak ada tugas dari Pak Ferdisambo kepada saksi untuk mengamankan dan cek CCTV, ada nggak? Selain yang pagi ya, yang malamnya itu? Nanya yang malam ini ya? Iya, yang malamnya nelpon saksi. Kan yang malam itu Agus ini kan ditelepon oleh siapa? Kombes Harun. Kombes Harun kan? Kombes Harun ya. Ya, supaya datang. Saya kan ke pimpinan Polri. Ah. Setelah itu ada perintah Pak FS untuk tindak lanjut penanganan di Biro Paminal. Saya kan suruh Agus untuk segera siapkan administrasi. Ya. Pada saat itu saya belum ada perintahkan ke Agus seperti itu. Belum ada perintahkan. Belum ada. Paginya Baru pagi hari. paginya jam 8 ya. Pada saat pagi jam 8 kan saksi dulu yang menelpon, si Acainya tidak terangkat. Kemudian ditelepon balik. Yang ditelepon balik ini ke HP saksi atau ke HP-nya terdakwa Agus Nurpatria? Terdakwa Agus Nurpatria. Karena nelpon ke saya nyantol notif aja gitu. Notif saja. Sebelum ditelepon ke Agus Nurpatria, saksi ada nggak meminta Agus Nurpatria ini untuk menghubungi Acai? Ada, tadi udah saya jelaskan. Ada ya. Kemudian waktu yang ngangkat pertama adalah Agus Nurpatria. Pas ditelepon Acai. Jadi ketika saya tidak nyambung, saya panggil Agus Nurpatria, coba kamu yang telepon Gus, nggak nyambung juga. Akhirnya setelah agak lama baru Aceh ngubungin ke handphone Agus Nurpatria. Ke handphone Agus Nurpatria. Yang angkat Agus Nurpatria. Betul, Kemudian dikasih ke saksi. betul. Barulah saksi sampaikan bagaimana perintah itu. Ya, itu ya. Kemudian saksi pada saat tanggal 13 kan saksi tadi mengatakan saksi jam 6.30 pagi. Tanggal 13, Tanggal 13. baru balik ke Jakarta dari Jambi. Betul.
Kemudian ke Duren 3 untuk apa tadi rekonstruksi tadi ya. Apa Bukan, ke Duren 3 itu sebenarnya menunggu Pak FS, karena kalau nunggu di rumahnya kan nggak enak di Saguling. Saya nunggu di poskonya itu, di teras itu. Terasnya Kasat Reskrim jadi posko buat tim. Oh, sebelahnya rumah Ridwan Soplani Di kemarin. rumahnya Ridwan itu di Tanggal 13 itu ya. Ya, Tanggal 14-nya lah saksi katakan saksi bertemu dengan Pak Ferdi Sambo. betul. Dengan Agus Nurpatria melihat melihat Arif Rahman di sana ya, maaf satu balik nih. Melihat Arif Rahman di sana. Pada saat itu apakah memang yang ingin disampaikan oleh Pak Ferdi Sambo ke saksi tanggal 14 seperti keterangan saksi itu apa? Maksudnya gimana, Saudara? Tanggal 14 ini keterangan saksi nih ya. Tanggal 14 saksi bertemu dengan Pak Ferdi Sambo di kantor. Saya dipanggil. Iya dipanggil, Ya. dipanggil Pak Ferdi Sambo di kantor. Melihatlah di sana Arif Rahman. Tujuan Pak Ferdi Sambo memanggil saksi itu apa? Tanggal 14 itu. Tadi sudah saya jawab bahwa tanggal 14 itu ada diminta untuk pendampingan. Cuma itu saja. Pendampingan, tadi sudah saya jelaskan ada 3, pendampingan saksi, kemudian masalah kegiatan di Jambi, dan masalah CCTV yang diamankan Pusinapis, itu saja. Itu saja. Tidak ada yang lain ya. Tidak ada. Kami lanjutkan majelis. Baik untuk di tanggal 9 ya. Tanggal 9. Yang koordinasi di lapangan dengan Aceh kan terdakwa Agus Nurpatria. Betul. Koordinasinya. Jadi kemudian apakah terdakwa Agus Nurpatria ini ada melaporkan hasil koordinasinya dengan juniornya Aceh sama saudara? Tadi kan dia udah dijawab bahwa yang dilaporkan Agus itu, ini anak buahnya Adi Cahya sudah ketemu Bang, melaporkan ada 20 titik. Itu Setelah itu kan 20 baru saudara mengatakan yang penting-penting saja. Ya. Setelah itu ada nggak laporan lagi dari terdakwa Agus? terdakwa Agus melaporkannya tadi sudah saya sampaikan juga di hari itu juga di jam 7 malam melaporkan bahwa Bang untuk cek dan amankan situ sudah dilaksanakan dan sudah dikoordinasikan penyidik. Itu saja laporannya. Itu ya, baik. Saudara pernah diperiksa oleh penyidik dengan BAP tanggal 21 bulan September. Pernah ya? Nah, ini mau dikonfirmasi sama saudara. Di nomor 8 halaman, oh ini tanpa halaman ini ya. Tapi di BAP tanggal 21. Apa itu? Yang BAP-nya banyak sekali soalnya saya. Tanggal 21 September. 21 September kan ada berapa kali saya diperiksa. Ada 3 kali yang mulia. Masih ingat tanggal berapa aja? Saya tanggalnya lupa yang mulia. Tanggalnya lupa. Mau dikonfirmasi yang berdasarkan Tanggal 21 tanggal 21. bulan September 2022. Ya. Mau lebih menginginkan keterangan saudara ya. Yang jelas pernah saudara diperiksa kan? Betul. Baik. Di sini di nomor 8 pertanyaannya demikian. Agar saudara jelaskan apakah saudara melaporkan hasil pengecekan CCTV yang berada pada lingkungan Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan tersebut kepada Ferdi Sambo. Saudara jawab demikian. Dapat saya jelaskan bahwa saya melaporkan hasil pengecekan CCTV yang berada pada lingkungan Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan tersebut kepada saudara Ferdi Sambo pada hari Minggu sore tanggal 10 Juli 2022. Isi laporan saya yang saya sampaikan bahwa DPR sudah ada di penyidik Polres Jakarta Selatan. Itulah jawaban saudara. Dari mana saudara tahu informasi bahwa DVR CCTV yang di komplek itu sudah ada di penyidik Jakarta Selatan? Saya tidak mengandalkan DPR, CCTV. Nah pertanyaannya di atasnya DPR, di bawahnya DPR kan gitu. Pertanyaannya CCTV dari awal CCTV. Iya CCTV baik. Dan ikut keterangan saudara karena saksi dalam perkara ini ya. CCTV yang saudara maksud diserahkan CCTV yang mana? Apakah kameranya atau apa yang saudara maksud? Yang dimaksud itu CCTV yang merekam. CCTV yang merekam. Ya. Itu yang saudara tahu sudah diserahkan kepada penyidik. Bukan diserahkan, dikoordinasikan dengan penyidik. Sudah ada di penyidik Polres Jakarta Selatan. Ini keterangan saudara. Iya, yang saya jawab sekarang sudah dikoordinasikan dengan penyidik. Sudah Iya. Tapi CCTV-nya ya? Ya, CCTV. CCTV-nya berarti berada dikoordinasikan di penyidik. Baik.
Dari mana saudara tahu informasi itu? Sudah dikoordinasikan? Kan Agus melaporkan bahwa untuk tugas cek dan amankan CCTV sudah dilaksanakan Bang, sudah dikoordinasikan dengan penyidik. Jadi saya laporkan itu juga kepada Pak Sambo. Itu. Tapi kata CCTV jelas ya saudara benarkan ya? Baik, cukup majelis. Saya mau yang bertanya, waktu saksi datang itu Cuk ada di situ nggak? Malam, tanggal 8. Tanggal 8, saya lihat ada Cuk. Ada Cuk ya? Ya, ada. Berarti memang kesepakatan awal Acai screening di tanggal 8. Sehingga ketika 9 dia itu dihubungi di Bali tidak bisa gitu. Saya, maksudnya screening gimana? Maksud saya, kan Acai yang diberi untuk screening cek CCTV tadi. Ketika tanggal 9 tidak bisa dihubungi, makanya dihubungi. Coba hubungi Acai, sudah dicek belum CCTV gitu. Jadi di tanggal 8 itu kan saya nunjuk, ini orangnya ada Bang. Ya, Kan gitu. oke. Lalu ngangguk saja. Setelah itu di tanggal 9 Juli, Pak EPS ini telepon lagi untuk cek dan CCTV. Saya teringat dia, makanya saya tanyakan ke Ari Cahya. Iya, oh begitu berarti ya? Iya. Karena saya ingin Setelah saya tanyakan, dia jawab, aduh saya juga lupa Bang. Ya udah ini mumpung siang tolong di screening deh. Itu tanggal 9 Juli ya. tanggal 9. Nah, kalau gitu saya Aceh siapkan anggota Bang, junior juga. Irfan itu kan itu. Ya, saya nggak tahu siapa kan. Iya, Setelah maksud tahu saya Irfan. tiba-tiba kan Cuk di persidangan ini meminta langsung dari Irfan kan gitu. Itu yang mau saya tanya. Dari manakah Cuk tahu bisa mengambil ke Irfan? Itu yang mau saya gali. Itu kedua, saya mau tanya waktu datang ke karpot itu Itu pertanyaan saudara belum dijawab ini. tidak tahu kayaknya saksi yang. Tidak tahu saya yang mana. Ya. Kedua, waktu datang ke karpot malam itu, CCTV di atas karpot itu rusak apa enggak? Waktu kapan? Tanggal 8 Ya. sore, yang di atas karpot itu kan waktu itu Arif Rahman juga bilang, ngapain kalau lihat-lihat, kata Sambo kan. Enggak, bagus ini mereknya. Nah, saksi ada nggak lihat CCTV di rumah Sambo itu? Nyala nggak maksud saya? Oh saya nggak pernah ngecek itu. Nggak merhatikan? Iya, tidak merhatikan. Tidak merhatikan? Ya. Berarti seluruh rumah tidak ada yang diperhatikan CCTV? Tidak ada karena itu kan sudah olah TKP-nya penyidik. Ya maksudnya waktu itu lihat-lihat nggak ada yang nyala, insting penyidik maksud saya. Oh ini ada buat membuat terang nih, yang ini nyala itu enggak. Nggak ada. Nggak merhatikan. Ya. Terus terkait dengan waktu BAI untuk Ibu Putri kan gitu. Menunggu Polwan waktu itu Ibtu Nunu kan gitu. Tidak datang, akhirnya saksi bilang ke saksi Arif Rahman, udah kamu aja yang meriksa Bu Putri gitu ya. Bisa saudara saksi jelaskan? Nggak ada seperti itu. Gimana? Cuman kan penyelidikan paminal itu kan yang belum ada keterangannya Bu PC. Akhirnya itu yang meminta langsung Pak FS langsung. Dia yang meriksa Arif Rahmannya udah kenal sama istri saya. Itu aja. Bukan karena nunggu Ibtu Nunu yang belum datang waktu itu di Ibtu Nunu itu tadi kan udah dijelaskan bahwa Ibtu Nunu itu untuk menggantikan peran Ibu PC untuk prarekonstruksi. Iya. Ya, tapi tidak jadi. Tidak jadi. Ya. Berarti memang dari awal Arif Rahman yang akan mengintegrasi Ibu Putri begitu. Itu permintaan langsung dari Pak FS. Pak FS. Iya. Di tanggal berapa? Ingat? Tanggal 9 Juli. Tanggal 9 Juli. Di Karpot ya kalau salah. Oke. Saya ke tanggal 13. Waktu saudara pulang dari Jambi kan ke posko di rumahnya Kasat Reskrim. Betul ya? Betul. Siapa aja yang ada di situ? Ada Dirtipidum, ada Kapus Inapis, ada Karo. Dirtipidum berarti Andirian. Iya, Terus? ada Karo Wasidik, ada Karo ada Kapus Lapor. Jam berapa itu? Jam 8.30 salah. Sampai jam? Sampai jam setengah 2 makan Berarti siang. jam 8 sampai jam setengah 2 saudara ada di posko itu ya? Ya, nunggu di situ. Jakarta Selatan sudah di tangan penyidik Jakarta Selatan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022. Yang saya garis bawahi ada jawaban saudara saksi melanjutkan tadi pertanyaan jawaban saksi. Kemudian timbul masalah kembali ketika CCTV dimaksud diambil dari penyidik Jaksel oleh Kompol Cuk Putranto pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 atas perintah UP Ferdi Sambo. Hal ini saya ketahui pada saat proses riksa Roaprop pemeriksaan oleh penyidik Cyber Bareskrim Polri
dan persidangan kode etik. Yang saya garis bawah tadi maksud, apa maksud yang timbul masalah yang dimaksud tersebut? Itu kan saya diperiksa, menjelaskan itu kan keterangan tambahan. Pak, yang menjelaskan bahwa ketika proses CCTV ini sudah di penyidik, Jakarta Selatan mestinya kan udah nggak ada masalah. Tetapi jadi masalah itu ketika diambil lagi oleh Kompolcuk. Itu kan berdasarkan keterangan-keterangan yang disampaikan pada saat persidangan Pak FS, kemudian persidangan-persidangan yang lainnya kode etik seperti itu. Apakah yang dimaksud juga menurut mungkin, saya nggak mungkin nih, apakah takutnya peristiwa yang dimaksud tanggal 8 Juli yang ditonton oleh terdakwa Arif Rahman, kan ada ditonton nih oleh, Kan yang saya garis bawahi di situ ketika bermasalah lagi ketika diambil, kan gitu aja. ketika diambil, Iya. yang saudara saksi maksud. Kalau maksudnya diambil yang dimaksud itu, kenapa? Bisa saudara saksi jelaskan? Diambil oleh siapa? Kan Takut diambil maksudnya lagi dari penyidik kan? penyidik, Penyidik Jakarta Selatan. takut timbul masalah di penyidik Pos Jakarta Selatan yang dimaksud. Bukan. Maksudnya ketika ada tugas untuk saya ke Agus cek amankan CCTV koneksikan dengan penyidik dan sebenarnya kan sudah di penyidik. Kemudian timbul masalah baru itu ketika diambil lagi dari penyidik kan, itu maksud saya begitu. Maksud saudara saksi begitu. Cukup majelis. Cukup. Silakan dari Saudara saksi, tadi saudara menyatakan pada tanggal 8 Juli 2022 ditelepon oleh saudara Ferdi Sambo untuk menghadap ke Duren 3 karena ada peristiwa tembak-menembak. Ketika saudara sampai di Duren 3, saudara diceritakan oleh saudara Ferdi Sambo karena telah terjadi pelecehan terhadap Ibu PC. Pada saat tanggal 8 saudara dipanggil, ada nggak di pikiran saudara bahwa yang diceritakan oleh saudara Ferdi Sambo ini ada yang ganjal kah? Atau mungkin, nggak mungkin nih bohong, atau memang yang diceritakan itu sudah benar-benar meyakinkan pada saat itu? Pada saat dan situasi dan keadaan di situ ya, ya semua kita percaya. Bagaimana nggak percaya, kan sudah dilaporkan juga ke pimpinan Polri. Kan sudah dilaporkan cuma oleh ke pimpinan Polri, dan pertanyaan cuma satu itu aja kata Pak FS itu. sebentar, itu dilaporkan ke pimpinan Polri tanggal berapa? Tanggal 8 juga. Tanggal 8 itu? Iya, setelah dari TKP ke Biro Propos sebentar dipanggil oleh pimpinan Polri. Iya, dia itu tanggal 8 jam 5 sore. Iya, dipanggil oleh pimpinan Polri itu jam 9 kurang seperempat kalau nggak salah. Iya, ditelepon oleh Korsuprinya. Baik, saya lanjutkan. Saudara tadi di muka persidangan ini juga menyatakan bahwa memerintahkan terdakwa Agus Nurpatria untuk mengecek dan amankan CCTV. Perintah tersebut itu ada atas inisiatif saudara saksi sendiri atau ada perintah dari orang lain untuk memerintahkan terdakwa Agus ini? Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa itu perintah dari Pak FS. Saya hanya meneruskan, mengalir karena kan sebagai tim penyelidikan Agus Nurpatria. Baik, perintah dari saudara FS, saudara teruskan ke terdakwa Agus Nurpatria. Dari saya cukup, yang mulia, dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih yang mulia, izin melanjutkan. Pak Hendra Kurniawan, saya panggil saksi. Pada tanggal 8, tadi saksi menyatakan duluan datang Pak Acai di TKP daripada saksi. Kemudian
saksi juga menyatakan tadi ada saudara saksi tunjukkan ke Acai atau Acai saudara saksi tunjukkan ke Pak Ferdi Sambo ini orangnya. Kemudian termasuk screening, apakah itu wajar atau hal yang normal di dalam SOP Propam atau Paminal? Di dalam SOP Biro Paminal dalam pelaksanaan tugasnya itu hal yang wajar untuk men-screening itu, mendeteksi ya, memfilter artinya itu screening itu sebelum dilakukan tindakan cek dan amankan itu. Baik. Pada tanggal 8 itu Pak Ferdi Sambo memberikan perintah cek dan amankan. Tanggal 8 Pak Ferdi Sambo itu masih sah menjabat Kadif Propam ya Pak ya? Masih sah. Dan perintah cek dan amankan itu adalah perintah yang wajar, tidak melanggar hukum. Perintah wajar dan kedinasan. Baik, kemudian tanggal 8 juga ada perintah untuk Paminal yang melakukan penyelidikan, dilimpahkan dari Provos. Kemudian saudara saksi meminta saudara Agus untuk lengkapi administrasi penyidikan. Betul. Baik. Apakah saudara saksi ada menandatangani surat perintah nomor 2055 tanggal 8 Juli 2022? Untuk nomornya ini, tapi saya ada mendatangani surat perintah itu. Ada menandatangani ya? Betul. Itu jam berapa saudara saksi tanda tangani? Kurang lebih jam 11 lewat ya, hampir setengah 12. Di sini nama yang tertera ada 7 personil, yaitu Pak Agus Nurpatria, Pak Arif Rahman Arifin, Adi Pradana, Pak Idam Fadila, Hardista, Januar Arifin, dan Sigit Mukti Hanggono. Benar ya Pak ya? Benar. Kemudian berdasarkan surat perintah itu, Pak Agus menjalankan tugas yang saudara saksi arahkan, yaitu cek dan amankan CCTV juga. Ya, Di tanggal 9. Semuanya masuk dalam rangkaian kegiatan penyelidikan. Kemudian masih di tanggal 8. Saudara saksi tadi ada menyatakan dipanggil oleh pimpinan. Pimpinan di sini Pak siapa maksudnya? Kapolri. Ya, Bapak Kapolri. Apakah Bapak Kapolri ada perintah kepada saksi? Ada perintah kepada kita berdua sama Pak Beni Ali supaya ini ditangani secara profesional dan prosedural, tidak melihat kejadian di rumah Kadif Propam seperti itu. Baik, saya lanjutkan dengan perintah saudara saksi lagi tadi ke saudara Agus, cek dan amankan CCTV. Apakah perintah cek dan amankan CCTV masih sesuai dengan arahan Bapak Kapolri secara profesional tadi? Profesional dan prosedural maksudnya? Iya, sesuai dengan... Masih ya, masih sesuai ya. Oke. Kemudian lompat ke tanggal 9. Tadi saudara saksi ada sampaikan ada prarekonstruksi di tanggal 9. Tadi siapa yang melaksanakan prarekonstruksi itu? Prarekonstruksi itu dilaksanakan oleh penyidik Jakarta Selatan. Oleh penyidik Jakarta Selatan. Dipimpin oleh Kasat Reskrim. Bukan oleh Paminal ya? Bukan. Baik. Saudara saksi sudah lama jadi anak buah Pak Ferdi Sambo? Selama beliau menjabat Kadif Propam. Lebih kurang 2 tahun itu ya? Lebih kurang hampir 2 tahun ya. Baik. Sebelumnya pernah saudara saksi jadi anak buah Pak Ferdi Sambo di tempat lain? Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Baru di Propam saja menjadi Baru anak buah divisi Pak Propam, Ferdi Sambo. ya.
Kemudian saudara saksi, kalau Pak Agus ini, terdakwa Agus ini, sudah lama jadi anak buah saksi? Cukup lama. Dari mulai selesai jadi Kapolres, saya kurang lebih ada 8-7 tahun ya. 8 atau 7 tahun, baik. Selama 8 atau 7 tahun Pak Agus ini jadi anak buah saksi, pernah nggak beliau ini melanggar perintah dari saudara saksi? Belum pernah ada melanggar ataupun berbuat salah, belum pernah ada. Contohnya melanggar, saudara saksi perintahkan cek dan amankan CCTV, tapi kemudian dia meminta cek dan amankan atau ganti ke DVR. Tidak pernah. Tidak pernah ya. Kemudian saudara saksi tadi terkait sprint. Itu proseduralnya semua sudah benar ya. Tanggal 8 keluar, tanggal 9 dipakai, atau tanggal 8 itu juga dilakukan pemeriksaan di Paminal dengan dasar adanya sprint. Sudah sesuai prosedur karena kan itu semua terdatakan ya di dalam buku agenda. Oh, ada itu ya, di data di buku agenda ya. Betul. Kemudian saudara saksi, tadi saudara saksi di BAP yang disampaikan oleh jaksa, saudara saksi menyatakan tanggal 10 CCTV yang saudara saksi pahamin itu sudah ada di penyidik. Dan itu juga sudah terkonfirmasi dengan keterangan Pak Samuel menyatakan tanggal 10 sudah ada di tangan penyidik. Apakah dengan adanya di tangan penyidik, sebenarnya anak buah saudara saksi ini yaitu Pak Agus sudah selesai menjalankan perintah yang saudara saksi sampaikan ke yang bersangkutan? Sudah sesuai kan, sudah dikoordinasikan ke penyidik dan sudah dari penyidik. Sudah sesuai. Kemudian saudara saksi juga ada menyampaikan setelah diperiksa, saudara saksi mengetahui di tanggal 11 diambil oleh Cuk dari penyidik Polres Jakarta Selatan. Apakah proses pengambilan itu atas perintah saudara saksi atau atas perintah terdakwa Agus? Saya tidak pernah memerintahkan. Tidak pernah memerintahkan. Itu atas perintah siapa setahu saudara saksi? Setelah dari fakta ini persidangan kan perintah Pak Ferdi Sambo. Baik, di fakta persidangan ini terbuka itu adalah perintah Pak Ferdi Sambo ke Pak Cuk ya. Kemudian saudara saksi, setelah disuruh ke Jambi, fakta di persidangan adalah saudara saksi itu sebenarnya berangkat sudah atau nyampe di Jambi itu jenazah sudah dikebumikan. Betul. Berarti saudara saksi tidak pernah di satu waktu bersamaan dengan jenazah, dengan keluarga dan saksi, tidak pernah ada itu ya? Penyelidikan dan berkoordinasi dengan penyidik direktorat atau Pidum atau Pitsus. Apakah juga punya kewenangan itu? Ya, untuk sesuai perkadipnya memang diatur begitu. Jadi di samping pelanggaran disiplin, kode etik dan pidana. Oke, kewenangan itu ada diatur di mana? Di Perkadip 1 tahun 2015. Peraturan? Tentang SOP penyelidikan Paminal. Baik. Ketika atau saudara saksi mengetahui, tadi kan dikatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Ferdi Sambo kepada saudara itu adalah merupakan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sebagaimana yang berkembang dan sekarang disidangkan di sini. Pertanyaan saya, kapan saudara mulai mengetahui tentang peristiwa yang sesungguhnya itu kapan? Peristiwa sebenarnya? Ya.
Itu ketika saya diperiksa oleh tim sus di tanggal 8 Agustus. Kemudian terus dipatsus. Ketika di Patsus, Langsung dipatsus. Jadi diperiksa dulu oleh tim sus. Agustus berarti 1 bulan 8 Agustus. kemudian ya. Kalau begitu ketika saudara melaksanakan perintah-perintah dari Kadif Propam pada waktu itu, saudara belum mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi dan saudara melaksanakan perintah itu berkaitan dibenarkan dalam ketentuan yang ada, yaitu melakukan pengamanan dan koordinasi dengan pihak penyidik. Betul. Gitu. Ada yang salah nggak di situ? Apa yang dilakukan oleh anak buah atau bawahan saudara terkait dengan perintah saudara? Ini masalah koordinasi dengan penyidik ya? Atau Ulangi. masalah dengan koordinasi dengan penyidik atau bagaimana? Bermasalah berkaitan dengan kode etik saja. Kalaupun ada. Tapi secara pidana itu ada salahnya nggak di situ? Misalnya ternyata perbuatan saya memerintahkan ini bertentangan dengan ketentuan pasal sekian KUHP misalnya. Ada atau tidak setelah sudah pelajari? Tidak ada yang bertentangan. Saudara. Cukup ya Mulia, terima kasih. Izin berdiri yang mulia. Saudara saksi, saya tambahkan saudara saksi. Saudara saksi sudah berapa lama menjadi anggota Polri khususnya bertugas di Paminal? Ditugas di Biro Paminal? Iya. Lebih kurang 15 tahun setengah ya? 15 tahun setengah di Biro Paminal ya? Ya. Selama saudara saksi bertugas di Biro Paminal, apakah pernah menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan CCTV? Banyak. Banyak ya? Banyak. Banyak. Apakah di dalam Paminal ada satuan khusus yang menangani bagian CCTV atau IT? Untuk backup data, backup tugas saja. Jadi ada detasemen A itu masalah penyelidikan, detasemen B masalah pengamanan, detasemen C itu masalah IT. Jadi backupnya dari detasemen C. Detasemen C tadi ya? Ya betul. Apakah hanya terkait dengan handphone saja atau komputer saja atau sifatnya bagaimana tuh? Di dalam perkadipnya itu ya barang elektronik ya sebutannya. Jadi barang elektronik luas. Kemudian kalau yang terkait masalah handphone dan komputer itu di masalah ekstraksi data yang perkapnya baru ada perkap 1 tahun 2021. Oh. Saudara saksi tadi kan menyampaikan bahwa tanggal 14 Juli yang bertemu PFS di kantornya PFS ya. Betul. Itu ingat hari apa saudara saksi? Hari Kamis. Hari Kamis. Ya. Hari Kamis itu biasanya seragam Paminal apa? Hari Kamis seragamnya Biro Paminal itu hitam-hitam. Hitam-hitam ya? Iya. Itu hitam bisa pakai kaos atau hanya kemeja? Itu sudah diatur dalam aturan perkapnya untuk polisi yang tidak berbaju dinas. Hari Senin itu putih lengan panjang, putih hitam lengan panjang, Selasa putih hitam lengan pendek, Rabu itu pakaian bebas tapi maksudnya tidak menggunakan kaos. Kalau hari Kamis hitam-hitam, hari Jumat batik. Hari Jumat batik. Saya kembali ke tanggal 9 saksi. Saksi pernah tidak tahu ada tanda bukti serah terima beberapa surat, dokumen atau barang itu dari Paminal kepada penyidik Polres Jakarta Selatan? Saya tidak pernah tahu, cuman dilaporkan oleh KDNA Ya. dan itu ada tanda terimanya. Ada tanda terimanya? Ya.
Ya, pemirsa, baru saja kita saksikan bersama sidang kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua. Agenda sidang pada hari ini adalah mendengarkan keterangan terdakwa satu dengan yang lainnya. Dan beberapa saat yang lalu, suasana pada saat ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah terdakwa Hendra Kurniawan yang sedang bersaksi untuk terdakwa lainnya, yaitu Agus Nurpatria dan Arif Rahman Arifin. Pertanyaan dari tim kuasa hukum dan juga jaksa penuntut umum, pemirsa, pada sore hari ini masih berkisar mengenai peran masing-masing terdakwa dalam kasus perintangan penyidikan. Tim kuasa hukum masih mencari fakta sebenarnya apakah kemudian terdakwa mengetahui dan kemudian mengikuti skenario pembunuhan Yosua atau tidak, skenario yang berasal dari mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Dan rencananya pada sore hari ini Verdi Sambo juga akan menjadi saksi untuk terdakwa Agus Nurpatria dan Arif Rahman Arifin.